Ya, sedikitnya 13 terduga teroris yang hendak melakukan serangan bom bunuh diri di Gereja Katedral Merauke dengan sasaran utama Uskup Agung Monsinyur Petrus Canisius Madagi ditangkap oleh polisi. Diduga para terduga teroris ini memiliki kaitan dengan para pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar yang terjadi pada Maret 2021 lalu. Untuk membahasnya, sudah bergabung secara daring Kapolres Merauke, Ajun Komisaris Besar Polisi Untung Sangaji, ada Direktur Penegakan Hukum sekaligus juru bicara BNPT, Brigjen Polisi Edi Hartono, dan Direktur Indonesia Intelligence Institute, seorang pengamat intelijen juga Mas Ridwan Habib. Selamat pagi, Pak Untung, Pak Edi, dan juga Mas Ridwan. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Kita coba jelaskan dulu apa yang sebenarnya sudah didapatkan informasi dari para terduga teroris ini, khususnya dari Merauke. Jadi Pak Untung, sebenarnya rencananya seperti apa lebih jelasnya? Apakah memang sebenarnya yang diincarnya bukan hanya gereja, tapi spesifik sekali uskupnya saat ini yang dalam serangan sebelumnya yang gagal itu yang diincar oleh para terduga teroris ini? Ya, mungkin bom bunuh diri itu kan amal yang mereka para teroris. Jadi kalau dengan bom gereja pasti bapak itu pernah, ya pastor juga kan semua pernah. Tapi sudahlah, itu kita sudah lakukan safety top untuk pengamanan setiap minggu, hari-hari tertentu, hari-hari beragam, baik tanpa kita itu pagi-pagi gitu, karena setelah pas subuh tadi tim saya itu dan alhamdulillah kita tangani persoalan ini bagi kita nggak salah. Mungkin mereka bisa karena setiap minggu pasukan kita itu sudah aktif. Bukan saja gereja yang kita jaga, ya pasar. Karena sekarang saya sudah pasang CCTV di pasar. Untuk mengganti petugas, saya sudah pasang CCTV di beberapa yang CCTV ini dipasang Pemda. Karena mungkin Pemda lagi sibuk, ya sudah saya mendampingi, saya pasang. Nah, titik lain sudah kita siapkan yang nanti oleh TIK kita di Polda akan diluruskan baik, dan perintah Kapolda dari awal untuk amankan semua wilayah, khususnya di Merauke, baik objek vital, gereja, dan lain-lain yang kita lakukan. Jadi kemarin, tapi juga setelah Idul Fitri itu, saya perintahkan ke semua personel menggunakan baju PDLT 1A walaupun sholat Idul Fitri. Karena terlepas dari sholat Idul Fitri bersamaan itu juga ada acara kenaikan Isa Al-Masih. Selesai dari sholat kita langsung pergi amankan gereja. Dan kita udah biasa seperti ini kan, hal-hal yang sudah sering kita lakukan. Rutin ya, Pak? Ya, memang kita tahu kita punya Polres jadi target oleh mereka. Kita punya Lantas, Mako Lantas juga, dan Mako Brimob. Tapi kita tidak underestimate atas itu, kita juga berjaga-jaga dengan pakaian preman kita, tidak selalu dengan untuk apa tahu. Mungkin dengan kita cara pakai pakaian preman, mereka muncul, kita sikat. Masyarakat jangan khawatir, kita sudah melaksanakan tugas kita dengan baik. Ya ada penjahat-penjahat lain juga kita tangkap di sini sebelum waktunya. Contoh, sebelum mereka mencanangkan untuk gelar referendum dengan mereka punya bintang kejora, sudah kita tangkap. Buku kuning, struktur organisasi pemerintahan Papua Merdeka, itu sudah ada, sudah lengkap, buktinya ada. Kita sebut belum kejadian ya. Ya, kita sebut buku kuning. Kwitansi keuangan mereka juga ada. Dan tidak ada masalah bagi kami untuk melakukan itu. 3 kali sebelum mereka melakukan kegiatan itu sudah kita tangkap. Ya jangan khawatir, apapun yang menyangkut keamanan di Merauke, perintah pimpinan atau Kapolda saya laksanakan dengan baik. Kita tidak bosan. Kita senang karena kita sudah bersahaja, kita menyatu dengan masyarakat. Sekarang masyarakat lagi gencar latihan home industry,
untuk mereka membangun rumah dengan hasil kerajinan home industry mereka. Mereka juga masih banyak yang lagi meminta untuk kami latih, dan kami laporkan kepada pimpinan. Di sela-sela ini, ya kegiatan-kegiatan seperti kemarin ditangani Detachment Khusus 88 dengan kami, ya kita lakukan dengan santai, dengan baik, tapi kita serius atas ini. Kita tidak underestimate, karena ini bahaya untuk yang lain. Tapi mudah-mudahan Merauke yang mulai tenang, situasi yang mulai aman ini akan menjawab juga kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain akan berjalan dengan lancar. Demikian. Dengan penangkapan ini kan sebenarnya masyarakat, khususnya masyarakat di Merauke juga bisa lebih tenang begitu. Ini sudah berhasil dicegah dan bahkan mungkin bisa mendapatkan informasi lebih untuk mencegah adanya kemungkinan-kemungkinan buruk lainnya begitu. Nah, yang kita tahu bahwa rencananya adalah menyerang rumah ibadah dan dengan ini sudah digagalkan hal tersebut. Apakah memang rencananya satu rumah ibadah tertentukah atau justru menebar teror di berbagai rumah ibadah atau bagaimana sebenarnya Pak Untung? Ya, teroris kan saya nggak tahu apa mau mereka. Tapi kalau mereka mau kurang ajar kan kita punya cara. Itu saya nggak mau jelaskan di sini. Itu domainnya teman-teman saya di Detachment Khusus 88 yang sementara bekerja. Makanya untuk apapun yang sudah kami tangkap, barang bukti dan sebagainya kami tidak mau ceritakan. Biarkanlah tim Satgas kita bekerja, laksanakan tugasnya dengan baik. Nanti kalau sudah selesai silakan tanya aja sama Kadin 88 atau tanya sama Kapolda. Mungkin beliau bisa menjelaskan ini. Ini domain beliau, bukan saya. Makasih ya. Baik, saya ke Pak Edi Hartono. Pak Edi, Anda sendiri melihat sejauh ini kan informasi yang kita dapatkan itu bahwa memang fokus sekali kepada rumah ibadah. Bahkan kalau kita baca lagi beberapa informasi lainnya memang fokus sekali pada uskup di Merauke begitu. Ini sebenarnya kalau kita membaca bentuk serangannya ini, apa sebenarnya yang bisa kita lihat rencana yang ingin dimiliki oleh teroris tapi yang berhasil dipatahkan oleh kepolisian ini? Ya, terima kasih Mas Timothy. Selamat pagi. Pertama-tama kami apresiasi ya terhadap upaya pencegahan ya atau preventive justice yang dilakukan oleh Polri dalam hal ini Densus 88 dan juga deteksi dini yang dilakukan oleh Polda Papua dan Polres Merauke. Ini merupakan bukti nyata bahwa aparat penegak hukum dan aparat pemerintah sudah melakukan upaya preventif pencegahan. Yang kita ketahui bersama bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 2018 perbuatan persiapan itu sudah masuk dalam pemidanaan ya, dalam pasal pidana di dalam Undang-Undang Nomor 5. Jadi persiapan, percobaan, permufakatan jahat itu masuk dalam pemidanaan pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 2018. Kemudian yang kedua, bahwa saat ini memang berkembang ya lakukan penangkapan dan ini masih dalam tahap penangkapan ya 14 hari. Ya, mungkin kalau memang dipandang perlu bisa dipanjang 7 hari, jadi 21 hari. Dan ini tadi benar oleh pernyataan oleh Kapolres Merauke bahwa saat ini berilah kesempatan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Densus 88 untuk melakukan pendalaman. Dan kita ketahui bersama bahwa modus operandi yang dilakukan oleh yang informasinya adalah dilakukan oleh organisasi terorisme adalah JAD, Jamaah Ansarud Daulah. Yang kita ketahui bersama bahwa 2018 JAD sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang ya oleh putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan, sehingga namun demikian pimpinannya walaupun sudah ditetapkan dan dipidana mati ya, kemudian organisasinya dinyatakan organisasi terlarang, namun secara clandestine mereka terus melakukan kegiatan ya. Baik secara struktur JAD yang ada di beberapa daerah maupun unstruktur. Artinya strukturnya adalah mereka yang berkembang di sosial media ya, karena ini juga banyak menjadikan pattern atau menjadikan pedoman adalah seruan-seruan dari pimpinan ISIS yang ada beredar di sosial media, di mana yang pertama adalah bahwa dihimbau kepada seluruh warga mujahidin ataupun di dunia kalau tidak sempat ke Irak silakan melakukan aksi di negara masing-masing. Yang kedua, silakan melakukan propaganda dengan sosial media. Nah, inilah yang terus dijadikan acuan daripada organisasi teroris JAD ini untuk melakukan tindak pidana terorisme di wilayah Indonesia. Demikian Mas Timothy.
Jadi memang kita masih dalam tahap harus mendalami lebih lanjut lagi sebenarnya apakah ada pihak-pihak yang masih terlibat, apakah ada pihak-pihak yang terkait langsung dengan mereka yang sudah ditangkap ini. Saya ke Mas Ridwan. Mas Ridwan, Anda sendiri melihat setelah penangkapan ini dan apa analisa Anda, terutama terkait dengan lokasi, waktu, dan juga mereka yang terlibat dalam penangkapan ini? Ya, Mas Timothy. Pertama kita sampaikan apresiasi ke Bapak Kapolres ya, Bang Untung. Beliau orang lama di kontrateror. Dulu pada saat peristiwa bom Tamrin beliau juga di TKP. Jadi saya kira pemahaman terhadap jejaring terorisme, kelompok-kelompok teror, saya kira beliau sangat paham. Dan dengan pencegahan seperti ini menjadi salah satu benchmark juga terhadap kinerja di polda-polda lain. Saya kira pencegahan itu jauh lebih baik, Mas Timothy, daripada apa yang kita sebut sebagai kegagalan intelijen ya, kebobolan atau serangan yang sudah terjadi dulu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira ini membuktikan bahwa JAD ini tidak pernah berhenti untuk melakukan upaya teror. Walaupun mereka berhasil digagalkan di beberapa tempat yang lain, ternyata terus aja berupaya. Dan Merauke ini menjadi strategis karena kan kalau Indonesia itu simboliknya adalah dari Sabang sampai Merauke. Ya. Bayangkan kalau kemudian ini terjadi, maka mereka bisa mengklaim itu bahwa organisasi JAD itu, kelompok teror itu sudah menguasai Aceh sampai Papua. Jadi ini bukan sembarangan nih memilih target Merauke ini. Ini bagi mereka ini sangat simbolik. Halo Mas Ridwan. Ya, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Mas Ridwan. Mas Ridwan, Anda bisa mendengar suara saya, Mas Ridwan? Ya, mohon maaf Mas Ridwan Habib, tampaknya suara dari Mas Ridwan ini terputus sehingga kita tidak bisa mendengar. Nanti saya akan persilahkan Mas Ridwan untuk melanjutkan lagi nanti. Nah, saya kembali ke Pak Untung. Kalau begitu, Pak Untung, memang jaringan ini inilah yang sedang diberantas. Adakah sebenarnya kalau melihat jaringannya, apakah memang lebih kepada jaringan yang terkaitkah atau banyak juga yang berupa simpatisan yang sebenarnya tidak terkait secara langsung dengan jaringan tersebut, tapi itu tadi simpatisan begitu Pak Untung? Saya jelaskan bahwa teroris itu dia ingin masuk surga dengan bunuh diri. Itu tujuannya. Bukan pergi makan di warung sate. Dia mau masuk surga membunuh sebanyak-banyaknya. Sedangkan kita anti teror ini menjaga dan melindungi orang sebanyak-banyaknya. Itu kita masuk surga. Kita memang bertentangan dengan mereka. Ya, dimanapun mereka ingin melakukan amalia atau bom bunuh diri, ya itu tujuan mereka. Tapi kita juga bekerja keras. Kita bekerja keras, bisa bayangkan, saya punya teman-teman yang Kristen saja, kadang-kadang dia ke gereja tuh kepalanya sambil bukan melihat ke pendeta, ke kanan dan ke kiri. Karena memang dia domain sebagai seorang polisi yang sudah saya tugaskan di tempatmu. Kamu di masjid, kamu jangan cuma sholat saja, ya mengawasi lingkungan. Nah, itu yang mesti. Ini kita kerjasama. Nanti kalau mereka istirahat, ya kita ganti, kita rolling stay dengan lingkungan di situ. Ada anak-anak muda juga, jadi jangan khawatir lah. Yang jelas kalau orang datang untuk nginap di satu tempat, ya kita suruh mereka, tolong Pak KTP-nya, kita tanya. Di mana tinggalnya, kerjaannya apa, dan sebagainya. Ya kita hidupkan lagi pos kamling seperti beberapa minggu lalu kita sudah hidupkan pos kamling di Lampu 1. Supaya semua lapisan masyarakat boleh datang. Kalau ada keluhan, kita boleh tahu juga di pos kamling itu. Nggak perlu kita nyusup-nyusup masuk di rumah orang. Mereka boleh berbagi kasih, berbagi masalah dengan kita. Apa saja kita bantu. Tidak ada masalah bagi kita melakukan ini dan kegiatan-kegiatan pelatihan untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat, kita bantu. Terlepas dari itu, ya kita tetap mengamati kejahatan-kejahatan lain yang mungkin dianggap perlu. Saya terkait dengan kata-kata Pak Untung tadi, tadi sebelumnya juga di paket berita sebelumnya kita melihat ada pengurus musola yang akhirnya menolak
salah satu dari terduga ini untuk menginap di musola karena ketidakjelasan mengenai identitas, pekerjaan maupun data pribadinya begitu. Ini mungkin satu bentuk kewaspadaan yang tadi Pak Untung ungkap harus dimiliki oleh masyarakat begitu ya Pak Untung ya. Apa yang harus Iya, dilakukan nih memang kalau begitu. bertemu dengan hal seperti ini Pak Untung? Ya, mereka harus tanya, Bapak mana, apa yang bisa dibantu. Kalau Bapak mau nginap, ya kita kasih tempat lain. Ini kan musola atau masjid kan bukan tempat tidur, tempat beribadah. Walaupun dia beribadah, kalau dia mau bawa barang-barang banyak kan kita tanya, barang apa itu, ya, sampai rusak. Ya, sampai dia lagi sholat, ada penjahat angkat barangnya, dikira pencuri lagi kan, salah lagi. Jadi ini Nggak ada dilakukan oleh masalah kan pengurus kalau dia musola terbuka. sudah benar ya Pak Untung ya? Memang inilah yang harusnya dilakukan. Sangat benar sekali. Nah, dan dia harus wajib melaporkan itu kepada RT, RW. Sudah ada di lingkungan masing-masing kan kerjaan seperti itu. Siapapun yang datang, apalagi dia ingin melakukan hal yang mungkin dipandang perlu untuk ditanyakan semua petugas. Kalau dia tidak terus terang, dia terus nampak gelisah dan sebagainya, kita buru terus dengan pertanyaan ada apa. Sambil kita berkoordinasi dengan satuan keamanan. Kan begitu. Oke, jadi ini salah satu yang boleh ditiru lah bagaimana yang dilakukan oleh pengurus musola tersebut, menolak dan melaporkan. Itu mungkin yang paling sederhana ya, menolak. Iya. Bertanya dulu, kalau memang tidak jelas menolak lalu langsung melaporkan kepada pengurus setempat, RT, RW maupun kepolisiannya untuk diambil Iya, tindakan. jadi tapi juga ya jangan paranoid kalau orang Ya. datang terus karena orangnya kurus berjangkut, Ya. kita takut dia itu siapa, jangan. Hmm. Jangan. Saya dulu juga berjangkut keren sekali, cuma kalau sekarang saya Kapolres kan nggak boleh. Tapi Saya dulu memang ya, sifatnya, yang menarik di sini memang pengurus musolanya justru bukan melihat penampilan ya Pak Untung ya, tapi Iya, karena orang- ketidakjelasan datanya itu ya. iya betul. Dan itu bagus. Kan musola buat tempat tidur. Ya, oke. Kalau toh dia datang mau lama-lama di situ, kita juga bertanya nggak apa-apa. Ya, Ini warga masyarakat kan boleh bertanya. oke. Saya ke Mas Ridwan, sudah bisa mendengar suara saya Mas Ridwan? Iya, Mas. Oke, maaf Halo. tadi terputus Mas Ridwan, ada kesalahan teknis. Silakan dilanjutkan Mas Ridwan tadi penjelasan Anda. Masih soal Iya, JAD tadi ya. Ya, untuk Papua ini memang agak khusus ya, karena ada KKP juga di situ. Iya, ya. Dan ini membuat konsentrasi teman-teman kepolisian di sana harus benar-benar ekstra waspada karena ada dua entitas teror di situ kan. Yang pertama adalah entitas klasik dalam artian JAD pro-ISIS yang basisnya adalah ideologi. Yang kedua adalah basisnya adalah terorisme separatis, KKB itu. Nah, saya melihat ada indikasi JAD ini berusaha membuat kolam semakin keruh, gitu. Sehingga kemudian konsentrasinya aparat keamanan di Papua ini pecah, mereka terdistraksi karena saat ini sedang fokus ke KKB, kemudian mereka mencoba mencari celah untuk melakukan serangan. Nah, alhamdulillahnya ya terbongkar ya. Operasi ini Polres Merauke yang saya kira sangat baik itu perlu ditiru lah oleh jajaran kewilayahan yang lain gitu Mas. Oke, ini menarik juga untuk nanti saya tanyakan kepada Pak Untung bagaimana nanti untuk mengatasinya. Nanti saya langsung ke Pak Edi usai jeda nanti Pak mengenai apakah bisa dilihat ada keterkaitan antara yang ditangkap di Merauke ini dengan Makassar, apakah selain jaringan memang ada informasi lebih yang didapatkan untuk bisa merujuk bahwa ada keterkaitan antara keduanya, akan kami tanyakan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.